Kalau saya melihat dengan kejadian hari ini, ya, Pilkada DKI yang begitu lancar, baik. Kata-kata yang ingin saya keluarkan pertama-tama adalah nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur, atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesuatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah. Itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang diendorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang. Ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Gak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Politik itu soal kecurangan,
soal endorsement, itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politik seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu, hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Nah, ketika nanti 2 putaran, tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran, ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Kita lihat Bali misalnya. Bali itu kandang banteng. Tapi di Pilpres kalah banteng. Nah, sekarang di Pilkada mereka menang. Ada banyak kabupaten yang menang. Nah, artinya saya melihat ketokohan juga penting. Nasdem misalnya ketika memenangkan Pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat, Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat, hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata nggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg, saya bisa menang 180.650 suara. Mengalahkan yang namanya anak gubernur. 160.000. Sumsel. Semua orang nggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Strategi saya itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan, semua nggak ada yang nggak main. Sama bang, nggak ada partai yang nggak main, semua main. Saya ini saksi hidup masalahnya. Kalau orang nggak pernah nyalon, ya nggak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya. Wah begini, asumsi begini. Tapi coba nyalon, biar tahu. Di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga nggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa menang, memenangkan pertarungan. Nah,
Bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent yang selama ini merasa dia sudah bisa memenangkan pertarungan, ternyata kalah. Kenapa? Karena selama ini nggak membangun wilayahnya. Dan masyarakat pasti ngelihat itu. Selama di tangan si A, ya kan, provinsinya nggak maju. Saya kasih tahu, provinsi yang paling bagus pembangunannya, yang maju pembangunan itu Sumatera Selatan. Lampung, itu luar biasa pembangunannya. Coba lihat Sumatera Utara, padahal dulu Sumatera Utara tuh, ya kan, kota paling besar di Sumatera. Kalau di Jakarta, di Jawa kan Jakarta sama Surabaya. Tapi kalau di Sumatera itu Medan, siapa yang nggak tahu Medan? Betul. Tapi lihat Padang, ya kan? 3 kali melakukan kontestasi politik, kalah terus orang-orang Sumatera Barat. Karena memilih 3 calon yang selalu kalah. Tapi kan itu komitmen. Ya kita nggak bisa bilang juga. Ya komitmen mereka terhadap satu calon. Nah, dari semuanya ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berhentilah untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat, ya, hanya untuk kepentingan partai politik. Menerima kekalahan dengan legowo, maka kemudian kita semua harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Kontrol sistem itu nggak hanya dilakukan oleh DPR. Karena kita tahu DPR itu kan isinya partai politik. Karena semuanya kepanjangan tangan partai. Nah, siapa yang harus melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah? Ya kita semua. Tapi kalau kita hanya bicara satu orang, mengkultuskan satu orang saja, Prabowo saja, Jokowi saja, Anies saja misalnya, menurut saya Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena nanti saling serang. Si A bilang Anies yang paling hebat, yang paling mampu, yang paling bisa. Si B bilang Prabowo dong. Si C bilang Jokowi masih yang paling hebat. Kenapa kita nggak belajar untuk mencintai Indonesia secara sederhana? Pertarungan nggak ada masalah. Perbedaan politik wajar-wajar aja. Nasdem, begitu kita tahu bahwa MK memutuskan ini bisa maju, Pak Gibran bisa maju, dan kemudian kita bertarung habis-habisan. Jangan salah loh. Nasdem itu bertarung bukan cuma sekedar mendukung pakai kursi doang, tapi pakai duit juga. Di Pilpres kemarin. Kita bertarung luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kalah. Nah, ketika kita kalah, Pak Surya bilang ke kita semua, ke kami semua di DPP, ya sudah. Kita dukung yang menang. Kenapa kita dukung yang menang? Karena kita nggak mau terus-terusan ribut. Kapan pemerintah akan bekerja kalau kita ribut terus? Nggak ada gunanya. Maka dalam situasi pilkada DKI ini pun, Nasdem berpikir hal yang sama. Kalau nanti Pram dan Rano yang menang, ya kita harus dukung dong. Kita harus dukung. Tapi kalau ternyata nanti 2 putaran, karena memang kami mendukung RK sama Suswono, tentunya kami juga akan tetap ikut berjuang juga di putaran kedua. Kalau tadi dibilang ada sebagian orang-orang Nasdem yang memang tidak mendukung. Ketika Pilpres kemarin pun Bang, terus terang saya sampaikan bahwa nggak semua orang Nasdem mendukung Anies Baswedan.
Nggak semua orang berani memasang foto Anies Baswedan. Di satu tempat, di satu wilayah, Anies tidak bisa dijual. Kalau kita pasang foto Anies, kita bisa nggak jadi. Dan itu juga dilakukan kawan-kawan PDIP diam-diam. Jangan salah, saya tahu persis juga, kawan-kawan juga bicara. Takut juga mereka nggak menang. Misalnya Ganjar di tempat nggak bisa dijual. Mereka juga banyak loh yang diam-diam nggak lakukan nggak memberikan supporting, gitu, diam-diam bersembunyi lah istilahnya begitu, dengan diam-diam. Karena mereka juga mau menang. Nah, ini apa ini namanya, Dinda? Strategi politik. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Kalau nanti Pram sama Rano menang, yuk kita dukung. Tapi kalau misalnya terjadi 2 periode, tentu Kim Plus juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pertarungan. Tidak ada kecurangan di Pilkada DKI. Artinya di seluruh Indonesia juga tidak ada kecurangan. Kenapa? Karena semua partai, karena semua calon punya saksi. Sama seperti yang saya lakukan. Dan itu saya sendiri mengalami. Nggak ada satupun suara yang bisa direbut orang karena saya betul-betul menjaga C1 plano saya. Ya, kalau itu dijaga, nggak akan ada orang yang bisa curi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa demi kepentingan Indonesia, ya kita janganlah ya hadapkan rakyat dengan rakyat dan hadapkan rakyat dengan pemerintah. Terima kasih.